Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani yaitu phos yang artinya cahaya dan grain yang artinya melukis atau menulis. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek yang merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pakai cahaya. Sejak tahun 1839, fotografi telah menjadi sarana komunikasi dan ekspresi yang vital. Sejarah fotografi tidak akan lepas dari penemuan kamera dan film. Dengan penemuan film, kita dapat memproduksi gambar yang proses cahaya film tersebut di dalam kamera. Menurut sejarah, prinsip kerja kamera telah ditemukan sejak zaman Aristoteles, bahkan sebelumnya. Awal perkembangan bermula dari penemuan kamera pertama di dunia yaitu kamera obscura dan terus berlanjut hingga saat ini di era digital yang mana kita telah mengenal berbagai kamera digital seperti kamera DSLR, kamera mirrorless, dan kamera handphone. Macam-macam kamera dari masa ke masa. Yang pertama ada kamera obscura, yang kedua ada kamera daguerreotypes, yang ketiga ada kamera compact kamera, yang keempat ada kamera single lens reflex atau bisa disebut dengan kamera SLR. Yang kelima ada kamera analog. Yang keenam ada kamera digital. Jenis-jenis fotografi. Yang pertama ada fotografi manusia, mengambil gambar manusia sebagai objek utama. Yang kedua ada fotografi nature, mengambil gambar dengan benda makhluk hidup alami seperti tumbuhan, hewan, gunung, dan hutan. Yang ketiga ada fotografi arsitektur, mengambil gambar bangunan untuk menunjukkan keindahan sebagai budaya, sejarah, kontribusi, dan desain. Yang keempat ada fotografi still life, mengambil gambar benda mati secara estetik. Yang kelima ada fotografi jurnalistik, mengambil gambar untuk kepentingan pers atau informasi. Yang keenam ada fotografi aerial, mengambil gambar dari udara. Yang ketujuh ada fotografi makro, mengambil gambar objek sedekat mungkin agar detail terlihat. Yang ke-8 ada fotografi mikro, mengambil gambar objek yang berukuran sangat kecil, bahkan mikropis. Yang ke-9 ada fotografi portrait, mengambil gambar manusia sebagai objek untuk penampilan rupa, kepribadian, dan mood. Yang ke-10 ada fotografi concealed freezing, mengambil gambar untuk keperluan promosi. Yang ke-11 ada fotografi abstrak, mengambil gambar dengan komposisi yang dilihat di alam. Yang ke-12 ada fotografi surrealisme, mengambil gambar yang dapat dikenali dengan cara unik dan seperti mimpi. Yang ke-13 fotografi petualangan, mengambil gambar petualangan biasanya di alam terbuka. Bagian-bagian dan kegunaan mengenai kamera. Yang pertama ada body. Bodi kamera adalah tempat melekatnya semua komponen internal kamera. Di bagian inilah kamera bisa dipegang dan tempat semua tombol. Dalam bodi ini juga tersimpan baterai yang menjadi sumber energi bagi kamera. Yang kedua ada sensor. Mungkin banyak yang tidak sadar ada sebuah sensor dalam kamera, kecuali seorang fotografer. Sensor terletak di belakang lensa. Biasanya sensor ini berbentuk persegi panjang, ukurannya bisa berbeda tergantung jenis kamera. Ada yang berukuran kecil dan sedang. Yang ketiga ada lensa. Bagian-bagian kamera berkulit ini adalah lensa. Lensa memiliki fungsi menangkap suatu objek menjadi sebuah gambar atau foto. Ada kamera dengan lensa yang bisa dilepas dan diganti, tetapi ada beberapa kamera yang menggunakan lensa liquid atau tidak bisa dilepas. Yang keempat ada tombol shutter. Tombol shutter adalah posisi tombol yang lebih mudah dijangkau oleh jari punggung dibandingkan tombol yang lain. Tujuannya agar mudah ditekan saat perekaman berlangsung dalam waktu persegi dengan detik saja. Yang kelima ada aperture. Aperture atau bukaan adalah cincin berbentuk bulat yang ada di dalam lensa. Bagian ini dapat mengembang atau mengecil tergantung pada mikroskop. Yang keenam ada tombol flash.
Bagian-bagian kamera berikutnya ada tombol flash, yang umumnya terletak di atas kamera. Tombol flash memiliki fungsi memberikan kilat cahaya ketika objek yang akan dipotret cenderung kurang cahaya atau gelap. Kilatan cahaya dari tombol flash akan menjadi hasil bidikan yang lebih cerah. Yang ketujuh ada lens hook. Lens hook bisa diterjemahkan sebagai tudung lensa. Memang benar, ini adalah bagian yang berbentuk cincin plastik pada bagian depan lensa yang dapat memanjang. Yang ke-8 ada layar LCD. Hampir semua kamera punya layar LCD. Layar LCD berfungsi untuk menampilkan informasi, daya baterai, jumlah foto atau video yang tersimpan, melihat hasil bidikan serta melakukan manual setting dari fitur-fitur yang tersedia pada kamera. Yang ke-9 ada focus ring, berupa cincin di bagian lensa yang merupakan kontrol manual untuk fokus pada kamera. Penggunaan bisa memutar cincin sesuai keinginannya, agar gambar yang dihasilkan fokus seluruhnya atau justru sebagiannya blur. Yang ke-10 ada viewfinder. Viewfinder berfungsi untuk sebagai pengengker, seperti pada DSLR, yang diletakkan di atas ukurannya agak besar. Viewfinder bisa disetel sesuai kebutuhan pengguna saat akan memfokuskan objek yang akan dibidik. Kegunaan viewfinder sebagai bagian dari kamera adalah untuk membantu pengguna menentukan fokus dan komposisi yang tepat sebelum membidik objek. Yang ke-11 ada mode dial. Mode dial fungsinya menggantikan opsi jenis mode yang akan digunakan untuk membidik nantinya. Biasanya jenis ini yang tersedia pada auto, manual, TV, atau AF. Pada umumnya, mode dial letaknya dekat dengan tombol shutter. Yang ke-12 ada tombol menu atau play black. Kedua tombol ini biasanya digunakan di bagian bawah pojok layar LCD. Tombol menu berfungsi untuk melakukan setting manual yang bisa dilakukan pengguna sebelum melakukan proses pengambilan gambar atau video. Tombol menu juga berfungsi fitur yang ditampilkan pada kamera LCD. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.